di rumah sakit Hermina seputar di ruang IGD ya Bu. Saya berdinas dari jam 7 sampai jam 14. Baik Bu, boleh Bu namanya siapa? Nama saya Ira. Ibu Ira, umurnya berapa? Umur saya 40 tahun. 40 tahun, baik. Ibu sekarang dengan Dinosa Cikadil tadi ya Bu ya. Betul. Cikadil tadi itu berarti cuci darah. Iya. Ibu cuci darahnya di mana? Di Hermina juga. Oh di Hermina Hermina Ciputat. juga. Itu cuci darahnya hari apa Bu? Untuk sekarang sih terjadwalnya hari Selasa sama hari Jumat. Cuma Selasa Jumat. Itu biasanya kalau cuci darah itu berapa lama sih Bu? Kalau saya sih tergantung kondisi ya Kak. Kadang saya tuh bisa 3 jam, 4 jam gitu. Tapi kadang kalau cuci darah tuh ada efek samping nggak, misalnya menggigil atau pusing sempat atau enggak? Biasanya kalau cuci darah tuh ada sempat HB-nya rendah kan Bu ya? Iya. Jadi kalau saya itu efek ke sayanya itu pernah menggigil. Terus HB saya juga rendah sempat dirawat juga 3 hari setelah HD juga. Terus sempat juga kaki, kan harusnya kan kakinya bengkak tapi turun kan, jadinya nggak bengkak lagi, itu masih bengkak gitu. Oh gitu sih. Sempat kayak apa namanya, sempat pusing atau sempat pernah tiba-tiba dirawat atau enggak Bu itu? Kalau pusing sih enggak ya, karena saya pasti stok makanan di tempat tidur saya waktu HD. Jadi enggak sih, kalau misalkan dirawat ya karena tadi itu HB saya rendah, terlalu rendah. Ibu gunainnya CDL atau Semino? Saya gunainnya CDL. CDL ya Bu ya. Bu itu kurang lebih Ibu kena apa cuci darah itu berapa bulan? Udah jalan 3 atau jalan 4 bulan ya. Itu apa Bu yang Ibu rasakan saat cuci darah 4 bulan? Pasti banyak struggle, kayak banyak penolakan kan Bu, kayak banyak kesedihan. Karena yang biasanya ibu yang minum yang terbebas, makan manis bebas, tapi sekarang mulai Ibu merasakan kayak Ibu harus membatasi. Misalkan kalau sekarang kalau Ibu minum cairan berarti ada batasan 100 cc per hari kan. Apalagi kalau makan minum, tiba-tiba kan biasanya kalau makan minum itu biasanya tiba-tiba sesak karena produksi ginjal kan udah rusak gitu. Itu gimana Bu yang Ibu rasakan? Itu selama 4 bulan ini, yang mau masuk 4 bulan ini tuh karena semuanya dibatasi dari makanan, minuman, terus kegiatan juga gitu. Jadi kayak biasanya kegiatannya banyak, terus dipersempit gitu, kayak apalagi ya, ngelakuin apalagi ya, yang enteng aja gitu. Jadi sih, semenjak kan kalau dicuci darah Ibu berarti harus ada di satu wilayah. Kemudian Ibu butuh kayak mau jalan-jalan, kayak misalnya Ibu mau kemana, jadi Ibu harus kayak bawa ini ya, apa Ibu, suci traveling apa namanya, Cikadil traveling gitu ya, minta resep traveling gitu. Iya. Itu yang agak ribet ya Bu. Iya, itu ribet banget sih. Tapi kayak Ibu tuh ada nggak ngerasa kayak, oh kenapa sih saya kayak gini? Apakah Ibu pernah membuat hal-hal yang bisa Ibu merasakan penyakit ini? Misalnya Ibu dulu tuh suka makan manis, atau jarang minum air putih, atau melakukan yang kayaknya yang membuat ginjal Ibu rusak. Sebenarnya waktu sebelum HD, sebelum akhirnya terdiagnosa ini tuh saya tuh jarang minum, karena kan saya kerja di rumah ber-AC, jadi kan jarang ada rasa pengen minum kan. Terus ditambah lagi karena sering jalan sama teman-teman, sama pasangan, itu pengen yang manis deh, jadi udah makan yang manis gitu. Apalagi kalau kita tuh kerjanya tuh kayak capek, jadi kita butuh yang kayak manis-manis ya Bu. Gitu. Kalau kita cuma air putih kayak rasanya hambar ya. Iya, kayak gitu aja gitu. Jadi pengennya minum es teh manis, minum coklat gitu-gitu. Oh gitu. Maaf, Ibu boleh tahu Ibu agamanya apa? Saya Katolik. Oh Katolik. Iya. Ada nggak Bu rasa kepercayaan kayak, oh kenapa sih Tuhan memberikan penyakit ini kepada saya, kayak kenapa harus saya, maksudnya itu kayak banyak sih manusia 1000 umatnya di dunia ini, kenapa harus saya yang dipilih terdapat penyakit itu? Jadi awal banget sih itu kayak gitu. Jadi sebulan 2 bulan tuh ngerasa banget kayak gitu, kayak ih kok aku sih yang kena, kenapa nggak orang lain? Capek loh kayak gini, HD tuh tiduran, disuntik, belum lagi HB rendah, belum lagi kaki bengkak, belum lagi harus dibatasi minumnya, makanannya. Jadi kayak
pengen makan ini, oh iya ingat aku lagi HD, aku lagi dalam proses yang emang bener-bener gak baik-baik aja gitu loh. Ada nggak Bu? Kan Ibu ada agama Ibu Katolik nih. Ada nggak Bu apa kepercayaan kepada Tuhan dengan kesembuhan? Misalnya karena ada Tuhan saya merasa saya terlindungi gitu. Itu sih selalu ya, kalau misalkan malam atau pagi saya kayak aku masih bisa nih lewatin hari ini gitu. Paginya oh iya aku masih bangun gitu, makasih Tuhan, makasih banget masih beri aku kesempatan kayak gini gitu. Tapi lewat sakit ini pun aku ngerasain kayak oh iya berarti aku yang nggak aware sama keadaan aku. Dengan sakit ini juga aku diingetin, yuk dimulai atur lagi makannya gitu. Ibu sempat kayak kan ada beberapa yang tiba-tiba kita habis HD nih, kan pasti Ibu di dalam satu ruang HD itu pasti ada teman tercuci darah kan ya. Kan tiba-tiba dia ada perburukan, tiba-tiba Ibu pernah nggak merasakan kayak tiba-tiba ngelihat posisinya ada yang meninggal saat HD gitu? Pernah sih. Pernah. Sekali dua kali tuh sempat ada. Ketemu ya. Iya. Itu Ibu ada nggak ngerasa kok apakah nanti saya seperti itu ataukah apakah kedepannya saya bisa merasakan hal yang dirasakan orang itu? Tiba-tiba saya menggigil, terus ada penolakan saat saya melakukan cuci darah. Kalau itu sih aku ngerasanya setiap orang kan pasti ada jalannya ya. Terus mungkin orang-orang yang udah nggak ada waktu HD-nya pun itu emang udah jalannya gitu. Ngerasain sih kayak berarti aku gitu juga dong nanti gitu. Cuman udahlah, nanti juga ada waktunya, tapi belum tentu di sini atau nanti di rumah, entah di mana gitu. Ya pasti ada sih. Oh berarti penting ya Bu ya, kepercayaan itu tentang kesembuhan Ibu ya. Iya. Berarti Tuhan itu ikut dalam pentingnya kesembuhan Ibu. Jadi Ibu kan kalau biasanya sholat Minggu ya, berarti sekolah Minggu. Ini ibadah hari Minggu. Oh ibadah Minggu. Ibu sering nggak sering konsultasi ke pendeta atau gimana gitu tentang penyakit Ibu yang Ibu rasakan? Kalau itu sih lebih kayak ke kadang ke romo, ke pastor, kadang juga ke suster. Nah kadang suster ataupun romo di gereja itu kasih pendapat ya semuanya itu emang udah jalan Tuhan. Kalau kamu berkeyakinan untuk semuanya akan terlalui ya pasti terlalui juga ya. Gitu. Oke, Ibu kan saya sebagai petugas kesehatan Bu, apakah ada hal yang perlu kami lakukan agar membantu kesembuhan dan motivasi Ibu tetap sehat gitu? Sebenarnya kalau waktu tindakan hemodialisa, cuci darah, sebenarnya saya udah merasa terbantu banget sih juga, karena dengan cara diajak ngobrol, ditawarin makanan yang emang batasnya udah emang udah segitu, ya pasti ditawarin kan. Kadang ditanyain gimana berat badannya, naik apa turun gitu. Banyak pikiran apa nih belakangan ini, itu udah termasuk penyemangat saya sih. Penyemangat ya. Tapi Ibu udah nikah atau masih punya pacaran? Masih pacaran ya. Atau penting nggak berarti ada bantuan dari orang dalam, misalnya keluarga, teman, ada dari pasangan juga ada bantuan ya Bu, biar bermotivasi ke depannya untuk menjalani kehidupan. Maksudnya itu kan kalau cuci darah tuh agak-agak ribet ya Bu, jadi kita kayak ada batasan minum, makan, dan hal yang beda 360 derajat perubahan kehidupan dari yang kita yang makan enak itu tiba-tiba berubah seperti itu kan. Jadi kayak bantuan dan dukungan dari keluarga dan teman-teman Ibu tentang kehidupan Ibu. Semuanya sih mendukung ya. Mama, papa, adik, kakak, pasangan juga, teman-teman juga mendukung. Karena ya menurut mereka supaya lu bisa sama kita terus nih, ayo semangat gitu. Bisa kok, pasti bisa lewat kok gitu. Oke, kita mulai berdoa. Saya akan membantu kita berdoa bersama-sama untuk kesembuhan Ibu ya. Oke, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita pagi hari ini ya Bu. Semoga Tuhan membantu kesembuhan Ibu hari ini. Semoga Tuhan mempermudah perjalanan Ibu selama ini. Semoga keluarga Ibu yang menemani Ibu selama ini tidak ada merasakan bosan,
tidak merasakan kesedihan dan tetap membantu ibu menjalani kehidupan ini ya Bu. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya ya Bu ya. Tuhan selalu ada di sisi kita untuk membantu dan membahagiakan kita di kehidupan dunia ini sampai kita ketemu dia lagi di alam lain ya Bu. Baik, setelah kita berdoa tadi, apakah yang Ibu rasakan Bu? Lebih tenang sih. Lebih tenang ya, lebih kayak oh ada Tuhan di sebalik. Iya, Jadi walaupun Ibu merasa sedih, kayak ngerasa di titik terendah itu tetap ada Tuhan di samping Ibu membantu Ibu menjalani kehidupan ini ya Bu. Oke, udah selesai. Ibu selainnya langsung HD ya? Iya. Langsung HD. Oke. Baik Bu, saya dengan perawat Raka ya Bu ya. Nanti kalau Ibu butuh bantuan, boleh panggil saya nanti di sana. Saya ada sampai jam 2. Oke, terima kasih Ibu.